Dalam dunia dukungan udara jarak dekat, dua nama yang selalu mencuat ke permukaan adalah A-10 Thunderbolt 2 milik Amerika Serikat dan Su-25 Frogfot buatan Rusia. Keduanya dirancang untuk satu tujuan utama, memberikan perlindungan udara yang efektif bagi pasukan darat di garis depan. Dijuluki Warthog, A-10 dikenal luas karena daya tahan dan desainnya yang mengesankan. Pesawat ini dipersenjatai dengan meriam GAU-8 AA Wenger kaliber 30 mm, salah satu senjata pesawat paling mematikan yang pernah dibuat, khusus untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Keunggulan utama A-10 terletak pada kemampuannya untuk tetap terbang meski mengalami kerusakan serius akibat tembakan musuh. Dirancang untuk beroperasi di ketinggian rendah dan kecepatan lambat, A-10 mampu melancarkan serangan presisi terhadap target darat sembari tetap berada di medan tempur dalam waktu lama, memberikan dukungan tembakan terus-menerus bagi pasukan di bawah. Di sisi lain, Suhao Su-25 memiliki pendekatan berbeda terhadap peran yang sama. Dirancang untuk tahan banting, pesawat ini tampil gesit dan mampu bertahan dalam kondisi perang yang berat, termasuk operasi dari lapangan udara yang rusak atau tidak permanen. Su-25 membawa berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke darat hingga bom konvensional, menjadikannya platform tempur yang sangat fleksibel. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya beroperasi dalam cuaca buruk dan medan ekstrim, dengan desain yang disederhanakan untuk mempermudah perawatan di garis depan. Meskipun keduanya mengemban misi yang serupa, filosofi desain A-10 dan Su-25 sangat berbeda. A-10 dirancang dengan fokus pada pembantaian kendaraan lapis baja, dengan kemampuan untuk melayang rendah dan lambat di atas medan perang. Pendekatannya sangat Amerika, tembakan presisi, dukungan berkelanjutan, dan dominasi medan. Sementara itu, Su-25 menekankan kecepatan dan kemampuan bertahan hidup di medan yang tak terduga. Pesawat ini sedikit lebih cepat dan lebih lincah, cocok untuk melakukan serangan singkat lalu mundur cepat, sambil membawa senjata dalam jumlah besar dan beragam. A-10 memulai debut tempurnya pada 1972 dan mendapat reputasi global dalam operasi Badai Gurun tahun 1991, di mana pesawat ini menghancurkan ribuan kendaraan lapis baja Irak. Reputasinya sebagai pemburu tank terus berlanjut dalam berbagai operasi militer Amerika hingga abad ke-21. Su-25 juga punya riwayat tempur yang solid. Pertama kali digunakan dalam Perang Afghanistan oleh Soviet pada akhir 1970-an. Ketangguhannya diuji dalam berbagai konflik, termasuk di Chechnya, Suriah, dan kini dalam perang di Ukraina. Pesawat ini telah membuktikan dirinya sebagai alat vital bagi kekuatan udara Rusia dalam menghadapi berbagai jenis medan dan lawan. Meski tetap efektif dalam peran dukungan udara jarak dekat, A-10 menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pentagon telah mengumumkan rencana penghentiannya, seiring fokus beralih ke pesawat tempur multirole generasi kelima seperti F-35 Lightning II. F-35 menawarkan kemampuan siluman, kecerdasan buatan, dan konektivitas jaringan yang jauh melampaui A-10. Namun, banyak analis militer mempertanyakan apakah F-35 benar-benar bisa menggantikan A-10 dalam hal Close Air Support CAS, mengingat perbedaan mendasar dalam peran dan taktik operasional. Berbeda dengan Amerika yang mencoba menggantikan A-10, Rusia justru melipat gandakan investasinya pada Su-25. Program modernisasi Su-25M3 mencakup peningkatan avionik, sistem navigasi dan komunikasi baru, serta penambahan sensor dan persenjataan modern. Langkah ini diambil mengingat pentingnya dukungan udara langsung dalam konflik seperti Ukraina dan Suriah. Modernisasi ini bertujuan memperpanjang umur tempur Su-25, menjadikannya tetap relevan di tengah ancaman medan tempur kontemporer. Namun, baik A-10 maupun Su-25 menghadapi tantangan besar di era perang modern. Meningkatnya penggunaan sistem pertahanan udara canggih seperti S-300 dan S-400 menjadikan penerbangan di ketinggian rendah sangat berisiko. Dalam kondisi ini, pesawat CAS harus melakukan manuver ekstrim atau terbang lebih tinggi, yang justru mengurangi efektivitas mereka. Lebih jauh lagi, kemunculan drone tempur telah mengubah lanskap medan perang. UAV kini dapat menjalankan misi CAS tanpa membahayakan nyawa pilot, dengan presisi yang terus meningkat. Namun demikian, penggunaan drone membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi antara udara dan pasukan darat, terutama dalam perang gerilya atau konflik asimetris. Perang modern kini juga bergerak menuju sistem tempur berbasis jaringan, di mana pertukaran data real-time menjadi krusial. Dalam konteks ini, baik A-10 maupun Su-25 dinilai kurang optimal karena sistem komunikasi dan penargetannya yang ketinggalan zaman. Tanpa integrasi ke dalam jaringan komando yang lebih luas, efektivitas mereka dalam pertempuran masa depan dipertanyakan. A-10 dan Su-25 adalah simbol dari era di mana dukungan udara langsung menjadi senjata pemukul utama di medan perang darat.
Meski berasal dari dua kubu ideologi berbeda, keduanya mencerminkan kebutuhan universal, melindungi pasukan di garis depan. Namun, seiring teknologi berkembang dan lanskap perang berubah, masa depan kedua pesawat ini kian suram. Modernisasi bisa memperpanjang umur mereka, tapi tanpa kemampuan untuk beradaptasi secara fundamental terhadap konsep tempur generasi baru, mereka mungkin akan tergantikan oleh drone, pesawat siluman, atau mungkin sistem otonom masa depan.